Bila hati kita bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kita akhlak yang terpuruk, jadi makhluk yang terkutuk. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi. Guys, pernah dengar pepatah mulutmu harimaumu? Ungkapan ini sama seperti yang pernah diucapkan Rasulullah SAW. Lisan adalah binatang buas, maka ucapan itu akan balik menerkam. Guys, kita akan menarik akibat buruk dari ucapan kita. Makanya dalam Islam kita diajarkan untuk mengendalikan ucapan. Ucapan yang kita keluarkan hendaklah kata-kata yang baik-baik, seperti ucapan yang sopan, jujur, kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang bisa menasihati, atau kata-kata yang berisi ilmu. Guys, kita hendaklah tidak gampang mengobrol kata-kata kotor, kasar, bohong, menghina, atau zaman sekarang istilahnya zaman yang buruk. Kata yang buruk. Ada pepatah ya kan, bila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun bila lidah melukai hati, kemana obat yang tidak dicari? Guys, lidah bisa lebih tajam dari pedang. Boleh jadi seseorang tersakiti hatinya oleh ucapan kita, lalu hatinya akan terluka dan tak sudi memaafkan. Inilah bahaya lisan atau ucapan. So, jagalah lisan, jaga ucapan, jangan sampai melukai dan menyakiti hati orang lain. Ada beberapa penyakit lisan yang harus kita jauhi, yaitu yang pertama, dohmah atau fitnah. Yang kedua, ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Yang keempat, dusta. Yang kelima, sombong. Yang keenam, riya atau sum'ah, kata-kata yang ingin dipuji. Yang ketujuh, ucapan yang lagok atau ucapan yang tidak bermanfaat. Jauhi dan hindarilah penyakit-penyakit yang di atas. Ingatlah bahwa akibat ucapan tak terjaga bisa menjadi penyebab putusnya persaudaraan, putusnya persahabatan, sampai bisa timbulnya permusuhan dan dendam. Nauzubillah min dzalik. Terlebih zaman sekarang, saat para pelajar sudah terbiasa berkata kotor, kasar, seperti bahasa-bahasa binatang. Sebagai pemudi Islam, yuk kita amalkan ajaran Islam yang keren, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Kul khairan auliyasmu, alias berbadi, yaitu bicara baik-baik atau diam. So guys, bicara yang baik. Jika tidak bisa, maka diam adalah yang terbaik. Jadi perkataan yang baik yaitu bicara 7,
tujuan. Yang pertama, bicara sopan. Yang kedua, bicara kebenaran. Yang ketiga, bicara berpengetahuan. Selanjutnya, bicara memasukkan. Yang kelima, bicara yang mengingatkan. Keenam, bicara yang menyenangkan. Yang ketujuh, bicara yang menyenangkan. Jadi ingat, rumus 7A. Iya, insya Allah kita akan selamat, terus bisa memberikan manfaat. Keren bukan? Ada pepatah Agim pernah berkata, bila hati kita bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kita akhlak yang terpuruk, jadi makhluk yang terkutuk. Jagalah hati, jangan berbuat. Jagalah hati, cahaya hidup. Selain ucapan, hal lain yang penting untuk kita jaga yaitu hati. Guys, tahu kan nasihat guru kita Agim yang sering membahas mengenai manajemen kaum dengan jargon jagalah hati. Jaga hati. Hati memang harus dijaga dengan baik, karena apa yang kita lakukan baik atau buruk tergantung pada stirnya, yaitu hati. Ibarat teko, kalau di dalamnya air, maka yang keluar air teh juga. Jika air dalam teko itu beracun, maka yang keluar adalah air racun ya. Kalau hati kita bersih, maka yang akan diucapkan dan yang dilakukan adalah yang bersih dan bermanfaat. Namun kalau hati kita kotor, maka yang diucapkan dan semua perbuatan kotor pula. So guys, hati adalah organ yang paling penting. Ibarat mobil, hati itu bagian setir ya. Kalau setir ke kiri, mobilnya akan ke kiri. Kalau setir yang ke kanan, mobilnya pun akan ke kanan. Apa yang kita ucapkan dan lakukan itu disetir oleh hati. Makanya hati kita mesti bersih, agar apa yang kita lakukan, ucapkan dan perbuatan bisa baik juga. Baginda Rasulullah memberikan pencerahan mengenai urusan hati. Beliau mengatakan bahwa dalam tubuh kita adalah segumpal darah. Bila sehat segumpal darah itu, maka sehatlah seluruh tubuhnya. Bila rusak segumpal darah itu, maka rusaklah seluruh tubuh. Tahu kan segumpal darah itu apa? Iya betul, ia adalah hati. Makanya menjadi penting untuk kita terus menerus membersihkan hati atau menjaga hati. Kalau setiap hari rumah dibersihkan, baju dibersihkan, tubuh dibersihkan, mobil dibersihkan, motor dibersihkan, maka hati pun jangan sampai terlewatkan untuk dibersihkan kawan. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang bersihkan jiwanya, dan betapa rugi orang yang mengotori. Kata, bila hati kita bersih, pikiran pun akan bersih, semangat hidup dan gigi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat pun rasuk.
Alakia terpuruk dan jadi makhluk yang terkutuk. Jagalah hati, jangan kau meledai. Jagalah hati, lentera hidupmu. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, yaitu syirik atau menyebutkan Allah, iri, dengki, sombong, benci dan dendam, ria, munafik, malas, dan penyakit hati. Gimana caranya? Salah satunya dengan cara berzikir dan beristighfar, tahlil, tahmid, tasbih, dan selalu membaca Al-Quran. Lewat cara tersebut, insya Allah kita akan terjaga dari penyakit-penyakit hati. Nah, sekarang sudah mendapat tips agar selamat dunia akhirat, yaitu dengan jalzal. Jagalah lisan, jagalah. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari A sampai Z bermanfaat buat kalian. Ambil sisi positifnya dan buang sisi dari negatifnya. Tolong komen di bawah ini, dan jika kalian belum subscribe channel Atom Project, tolong subscribe please, buat bisa menyemangati saya dalam membuat video lagi. Karena dengan subscribe dan like kalian, saya menjadi semangat membuat video lagi dan lagi. Jangan lupa kalian follow Instagram saya yang ada ini. Cukup sekian dan terima kasih. Mantap.